kehidupan seseorang yang dipantau terus-menerus oleh sosok pocong. Saya memilih angka kelahiran nomor 10. Diana, wanita cantik kelahiran tanggal 10, diteror oleh sosok gaib berbentuk pocong. Menurut pengakuannya, Diana adalah korban guna-guna. Karma buruk seperti apa lagi yang harus dialaminya? Selamat malam Mbak Dian, kabarnya baik? Kurang baik. Sebelum ke Roy, apa kurang baik? Ini ada yang gelendotin di badan, berat. Ini nggak kuat berdiri. Kita duduk aja ya. Kalau ada apa-apa atau rasa apa-apa kasih tahu ya. Ibu Dian, mohon maaf sekali saya harus membongkar banyak fakta di sini. Semoga tidak jantungan ya. Jadi di sini saya melihat adanya tulisan misteri, gaib, dan supranatural. Energi-energi ini dihasilkan oleh tubuhnya. Jadi tubuhnya dikuasai oleh 1, 2, 3, 4, 5. 5 pocong. Kemudian saya melihat di sini ada tulisan mati muda. Dan saya juga menuliskan beberapa angka. Angka 5. Apakah kamu tahu angka 5 ini adalah simbol family? Tahun 2001 dulu saya pernah diteluh sama tetangga. Jadi saya pada saat lagi ngebangun rumah, kan saya mengontrak. Nah kontrakan itu bareng sama orang itu. Jadi kalau kata kita mah iri kan ya. Nah terus tuh dia mau ngebunuh saya. Berisik banget deh, ganggu orang lagi istirahat aja. Aku nih kan udah izin Pak RT. Lagian ini rumah dikerjainnya siang hari, bukannya malam hari yang banyak orang tidur. Kamu tahu nggak sih, suaranya itu sampai kedengeran ke kamar saya. Gak usah cari-cari kesalahan deh. Bilang aja kamu iri. Iri? Atas dasar apa? Aku harus iri sama kamu. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu marah-marah sama suami kamu, minta bangun rumah, minta beli mobil. Suami kita kan sekantor. Suami kamu sering curhat sama suamiku tentang keinginan kamu yang nggak bisa terwujud. Jaga ya mulut kamu. Kamu kurang ajar ya. Ngapain ini? Masya Allah, ini ngapain? Berantem dulu. Dasar pendengki. Udah. Jangan berantem, malu sama tetangga, tahu nggak? Kamu udah nyakitin hati saya ya. Kamu bakalan tanggung akibatnya. Sepertinya Mbak sangat dendam sekali. Betul banget, Mbak. Bisa kan? Saya bisa mengirimkan benda-benda ini ke dalam tubuhnya. Tapi itu paling berbahaya. Orang itu bisa mati. Kalau begitu, kirimkan saja tuh, Mbak. Baiklah kalau begitu. Apa kamu yang menyelamatkan aku? Terima kasih banyak ya. Sebaiknya kamu berhati-hati, terutama dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Itu bisa membahayakan kamu. Apa maksud kamu? Kamu harus ikhlas menghadapi semua. Jangan pernah pamrih ataupun pamer akan kebaikan yang kamu kerjakan. Karena itu akan membahayakan kamu sendiri. Siapa yang dimaksud dengan sosok jubah hitam itu ya? Siapa ya orang dekat yang kira-kira bisa mencelakai aku? Apa itu Fitri? Nah jadi teluhnya itu bendanya di saya, tapi matinya di dia. Sama orang bisa, tapi udah almarhum orang yang nolongin saya. Keluar paku dari jantung saya. Ini bahaya, Di. Kamu disantet. Gimana maksudnya? Jadi sakit dada istriku itu karena disantet? Orang yang gak suka sama kamu, dia yang ngelakuin ini. Pasti ulah si Fitri. Ya, seuzon, Mas. Maaf ya, Di. Biar aku keluarkan bendanya. Ada apa ya? Kenapa dadaku jadi sakit gini ya? Aduh. Aneh, kamu gak merasakan rasa sakit. Enggak, emang kenapa? Biasanya, orang yang disantet kayak kamu ini pasti udah gak sanggup menahan rasa sakit. Bisa meninggal.
Kamu kenapa? Sakit banget. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya. Kamu kenapa, Fit? Tahu, kayak ditusuk-tusuk. Pasti karena teluh. Teluh. Santet masuk kamu. Kenapa santet ini malah berbalik menyerang aku? Tiba-tiba dia meninggal. Dia disantet. Santet? Sama siapa, Pak? Diana. Keluar! Dasar tukang santet! Keluar lo! Ada apa ini? Ngapain kalian teriak-teriak depan rumah saya? Kalian tahu, istri saya sedang sakit di dalam. Mana istri kamu si Diana itu? Dasar dukun santet! Kamu bilang istri saya dukun santet? Istriku bawa aja kesakitan dan langsung meninggal. Dan semua itu gara-gara istri kamu yang santet istri aku. Itu nggak benar Bapak Ibu, teman saya. Diana lah yang telah disantet oleh seseorang. Saya baru saja membantu mengeluarkan benda-benda ini dari dalam tubuhnya. Istri saya baru saja ketolong. Dan saya curiga istri kamu yang nyantet. Kamu jangan sembarangan, Gus. Fitri baru aja meninggal. Apa? Fitri meninggal? Gara-gara kamu. Stop! Kalian salah. Diana nggak melakukan apa-apa. Bahkan, santet yang telah dikirim ke Diana itu berhasil balik kembali kepada pengirimnya. Bisa jadi pengirim itu adalah Fitri. Tiga kali nikah, saya itu kalau mas suami yang pertama itu saya sering dipukulin, tapi memang dipenuhin sama dia. Tapi dia perlakuin saya itu seperti apa ya? Karena dia merasa berduit, jadi dia itu menyepelekan perempuan. Nah nggak lama saya itu bercerai sama dia. Istri kamu ya Diana ya, yang sudah mengirim guna-guna ke istri saya, Fitri, sampai dia meninggal. Istri kamu sudah kena karma. Karena apa? Karena tugas dia kirim sudah berbalik ke dia. Omong kosong. Kamu ingat ya? Pokoknya saya tidak akan maafin kamu sama istri kamu. Ini kamu nantang aku ya? Ayo! Hei! Apa-apaan ini kalian? Ini jam kerja. Bukan waktunya untuk tawuran. Berhenti! Berani nantang saya duluan. Enggak, Pak. Dia duluan pengen cari masalah sama saya, Pak. Saya nggak peduli. Yang pasti kalian sudah bikin onar di perusahaan ini. Dan saya tidak suka dengan sikap kalian. Detik ini juga kalian saya pecat. Tunggu ya. Nih, Papa bentar lagi pulang kok. Iya, Bu. Mas udah pulang? Aku lagi nyiapin makanan, Mas mau nggak? Aku nggak mau makan. Ini karena Gani. Gani bikin ulah di kantor. Dan sekarang aku dipecat. Ini semua gara-gara kamu, tau nggak? Ini pasti santet dari kamu ya? Aku nggak ngelakuin apa-apa, Mas. Jangan kasar sama aku keluar dari sini. Apa? Kamu mau keluar dari rumah ini? Keluar! Kamu istri bosnya! Istri kamu meninggal karena santet yang telah dikirimkan oleh istri kamu sendiri. Santet itu dikirimkan rencananya untuk mencelakakan Diana. Tapi sayang, Diana terlalu kuat untuk istri. Kalau begitu, Mbah, tolong Mbah kirim santet yang lebih hebat lagi, Mbah, ke orang itu. Gara-gara dia, Mbah, istri saya meninggal. Akan saya lakukan. Kamu jangan nangis mulu. Aku kan jadi ikutan sedih ngeliat kamu nangis mulu. Aku nggak kira efeknya akan seperti ini. Mas Agus marah sekali sama aku, Wi. Tenang aja. Cowok kan gak cuma dia doang. Lagian nih ya, aku yakin pasti kamu akan tetap sukses. Walaupun kamu udah nggak sama Mas Agus lagi. Dewi, bangun, Wi. Diana, Dewi kenapa? Dia udah meninggal, Mas. Dililit ular. Nggak mungkin. Ini pasti karena ulah kamu. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang, Diana. Aduh, aku mau tolong dia dulu, Mas. Ayo kita pulang. Lepasin. Aku mau urus temanku di dalam. Ayo kita pulang sekarang. Ada apa ini?
Kamu jangan berbuat kasar sama perempuan. Lepaskan tangan dia. Bapak kenapa ya? Ikut campur urusan saya. Lepasin. Aku nggak mau tinggal sama kamu lagi. Aku mau cerai. Jangan. Lepasin dia. Kita tidak rela perempuan disiksa seperti itu. Bapak-bapak ini kenapa ya? Diana ini istri saya. Mau saya apakan itu hak saya tahu. Aku mau cerai. Kalau kamu nggak mau, biar mereka menjadi saksinya. Kalau kamu kasar sama aku mau laporin kamu ke polisi. Kalau kamu mau cerai, kita cerai sekarang. Kenalkan, ini Diana, calon istriku. Oh iya? Kamu sekolah apa kuliah? Tapi yang pasti kamu single kan? Begini Bu, Diana ini kebetulannya janda. Dia sudah punya 3 anak. Anton, di luar sana masih banyak yang single. Kenapa kamu mesti memilih janda seperti ini? Iya Bu, cuma Ibu harus paham dulu Diana. Diana ini perempuannya baik Bu, dan aku mau dia jadi istri aku. Tidak. Ibu bilang tidak setuju. Tapi kenapa Bu? Apa salahnya Diana? Ibu bilang tidak setuju, ya tidak setuju. Ya udah deh Mas, aku mohon, dia kan ibu kamu. Kamu harus nurut kata-kata dia. Memang mungkin aku nggak cocok untuk kamu. Sebaiknya memang begitu. Kok Ibu ngomong gitu sih sama Diana? Jadi demi janda ini kamu rela dan berani tidak sopan melawan ibu. Kalau Ibu nggak izinkan aku menikah sama Diana, sumpah seumur hidup aku nggak akan menikah lagi. Tidak. Kamu pasti guna-gunain anak saya ya. Sebegitu nekat dan ngototnya anak saya menikah dengan kamu. Ibu benar-benar keterlaluan ya. Kok bisa Ibu ngomong kayak gitu? Aku akan pergi sama Diana. Ayo Diana. Anton! Awas kamu Diana. Aku tidak akan membiarkan kamu hidup bahagia. Bahkan tidak akan senang seumur hidup. Untung aku bisa mencuri foto ini dari kamar anakku Anton. Dan selebihnya, aku beruntung sekali memiliki keturunan supranatural dari leluhurku. Jadi perempuan itu tidak akan bisa macam-macam denganku. Hari ini tugasmu menyingkirkan perempuan ini dari kehidupan anak. Mengerti? Bagaimana dok? Saya juga belum tahu Ibu. Jenis penyakit apa yang diderita oleh Pak Anton. Maksudnya apa dok? Apa artinya sakitnya parah? Mas, aku nggak mau terjadi apa-apa sama kamu Mas. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Makasih ya dok. Mari. Diana, puas kamu melihat anakku sekarang sakit. Tapi aku tidak berbuat apa-apa, Bu. Dari dulu aku sudah melarang kamu menikah dengan anak. Tapi kamu tetap nekat kan? Sampai-sampai kamu mengguna-gunai anak. Lihat, sekarang Anton sudah tidak bisa bicara lagi. Lihat, puas kamu. Bukan saya yang menyebabkan Mas Anton sakit, Bu. Diam kamu, sudah. Kamu jangan salah. Ingat kata-kata saya. Kalau sampai kamu berani lagi ke sini, aku tidak segan-segan lapor kamu. Pergi kamu. Maafin aku ya, Mas. Pergi. Anton, tenang Ton. Kenapa jadi Anton yang sakit ini? Harusnya kan Diana ya. Mertua saya itu ngebikin saya mau dibikin gila sama dia. Terus yang saya sakit hatinya juga waktu pas dia sakit, saya nggak bisa ngerawat. Hai penguasa tubuh, datanglah. Aku ingin membalaskan sakit hatiku. Kau harus datang ke rumah Diana. Buatlah dia gila. Diana, kau tidak akan tenang hidupmu selamanya. Jadi juga nih masakan. Pasti anak seneng buat bekal sekolah besok.
Bau air ya. Gue merasa ngerinding ya. Pintunya gue tutup dulu ya. Takutnya banyak nyamuk. Iya, Bu. Aku harus tenang. Harus tenang. Kalau tidak, nanti anak-anak bisa takut dengan pocong yang kulihat tadi. Kok kalian belum pada tidur sih? Mau ibu temenin? Asik, Karen! Ibu tidur bareng kita. Yeay! Kok ibu tumben sih mau tidur sama kita? Ya kan, Dek? Iya, ibu lagi kangen aja. Sekali-sekali boleh dong tidur sama kalian. Boleh. Aneh banget kok, Bu. Yuk, kita bobo yuk. Bau anjir ya. Jangan-jangan jangan sampai pocong itu mengganggu anak-anak. Ibu, kenapa teriak-teriak, Bu? Enggak kok, tadi ada cicak. Maaf ya kalian kebangun ya. Bobo lagi yuk. Oh tidak, aku nggak boleh panik demi anak-anak. Untung aja mereka nggak bisa melihat pocongnya. Sekarang aku harus tenang. Ibu seneng kan? Iya sayang, ibu senang. Yuk, bobo lagi ya. Ya, Bu. Suami saya sebelum meninggal, 3 minggu lagi sebelum meninggal, kan suami saya yang almarhum tuh udah sakit drop, udah nggak bisa bangun, udah nggak bisa apalah gitu kan. Tapi saya masih bisa, jadi komunikasi, dia datang ke saya, cuman dia berpesan sama saya sembari nangis, Neng, tolong rawat anak kita, jangan disia-siain, kayak begitu. Kamu sehat-sehat kan? Mas kelihatan bugar. Kamu harus terus merawat anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, Diana. Aku ingin kamu sama anak-anak tetap bahagia meski aku sudah tidak ada lagi. Maafin aku ya Mas. Semuanya karena aku. Guna-guna itu harusnya ditujukan kepadaku. Tapi malah kamu yang kena dan menanggung semua akibatnya. Diana, ini bukan salahmu. Ini sudah suratan takdir yang harus kita lalui. Diana, aku akan pergi tanggal 16 Juni 2013. Jagalah anak-anak kita ya. Jangan begitu Mas. Maut itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Mas Anton. Mimpi ini seperti benar-benar nyata. Pada saat mau meninggal juga, 1 minggu lagi, saya dibisikin lagi. Kamu harus ikhlas katanya dan sabar katanya. Tanggal 16 Juni 2013, suami kamu akan meninggal dunia katanya. Ternyata kan benar. Pada saat ngedengar seperti itu, ya saya sempat diam dulu. Kata saya kok, apa sih bisikan ini benar gitu. Suami saya tanggal segitu, jam segitu, tepat meninggal. Anton, kamu kenapa, Nak? Anton, sadar, Nak. Anton, sadar, Nak. Anton, kamu kenapa, Nak? Anton! Jangan pegang anak saya. Lepasin! Lepasin! Saya mau pergi kamu. Kamu pergi. Pergi. Saya tidak pernah merestui kalian menikah. Tapi saya istrinya, saya mohon, Bu. Pergi kamu. Puas kamu. Kamu yang telah menyakiti anakku. Sekarang dia mati. Puas. Saya mohon, Bu. Saya mau lihat Mas Anton untuk terakhir kalinya.
Saya tidak pernah mengizinkan orang yang menyakiti anakku sampai meninggal datang kemari. Keluar! Ya Allah, mengapa kenyataan ini begitu pahit untukku? Bahkan aku tidak diperbolehkan melihat jasad suamiku sendiri. Sampai kapanpun aku gak akan ikhlas tanpa dilarang ke kuburan suamiku. Saya ngikut ke kuburan, tapi saya nggak bisa deket sama makamnya gitu. Mas Anton! Mas Anton! Hei! Beraninya kamu kesini? Hah? Sudah, kasihan Mbak ini. Anak ibu meninggal kan udah takdirnya. Maaf ya ibu, ibu tidak tahu apa-apa tentang meninggalnya anak saya, Bu. Sabar, Bu, sabar. Biar bagaimanapun, ini kan mantunya ibu, kasihan dia, Bu. Iya, Pak, saya tahu. Tapi gara-gara perempuan ini yang menyantet anakku. Dan Bapak tahu sekarang, anakku meninggal. Astagfirullahaladzim. Jangan bicara seperti itu, Bu. Kasihan dia, Bu, kasihan. Pak, gara-gara perempuan ini, dia pakai guna-guna supaya anak saya mau menikahi dia. Dan lagian, bapak-bapak, ibu-ibu, laki-laki mana sih yang bujangan mau menikah dengan janda anaknya tiga? Jahat, Bu. Kamu pergi. Pergi kamu. Pergi. Terus pulang dari kuburan saya diusir. Hei, kenapa kamu masih di sini? Pergi kamu. Saya masih mau di sini, Bu. Saya mau melihat makam Mas Anton. Enggak, aku tidak sudi melihat mukamu, melihat jenazah anakku. Pergi. Tapi saya tidak pernah melakukan apa-apa, Bu. Maksudmu? Gara-gara ulahmu kan anakku meninggal. Puas kamu? Bukan saya penyebab kematian Mas Anton, Bu. Dengar baik-baik. Aku bersumpah akan membalaskan dendam anakku si Anton. Dan kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan selamanya. Awas! Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Apa salahku? Aku cuma melihat suamiku. Diana! Diana! Ada apa, Bu? Mana kunci rumah ini? Rumah ini bukan milikmu. Ini rumah Anton. Dan aku tidak ikhlas kalau kalian tinggal di sini. Mulai sekarang, kamu harus meninggalkan rumah ini. Nenek kenapa jahat banget sama kita? Jangan sekali-kali kamu panggil aku nenek. Karena kamu bukan cucuku. Dan dengar ya, aku tidak akan puas sebelum aku melihat kalian menderita. Anak-anak harus kuat ya. Kalian harus berani. Kita cari tempat tinggal lain aja. Iya, Bu. Kok tega sama kita, Bu? Enggak kok, nenek kalian enggak jahat. Cuma pengen kita mandiri setelah bapak nggak ada. Jadi kita nggak nyusahin nenek. Nanti kita cari kontrakan baru ya, sayang. Kali ini rencanaku harus berhasil. Habis riwayatmu, Diana. Aku akan patok fotomu di kuburan ini. Agar hidupmu tidak akan ada tenangnya selama hidupmu. Bu! Ibu kenapa? Bajunya pecah! Udah, Bu! Ibu kemana, Bu? Ibu! Bang, kok Ibu perannya jadi berubah? Iya. Aku nggak tahu deh. Gimana kalau ada jagainannya di rumah? Ya, Bang. Ibu. Bu. Bu, ayo Bu, kita pulang. Masya Allah. Diana, ngapain kamu di kuburan? Jangan-jangan kamu melakukan pesugihan ya? Ini perbuatan musyrik.
Astagfirullahaladzim. Ayo, sebaiknya kita bawa saja dia ke pos. Pak, tunggu Pak. Jangan. Jangan bawa ibu saya, Pak. Ibu Diana ini sudah ditempeli pocong, makanya tanpa sadar mendatangi kuburan. Makasih ya Pak Ustadz. Ya. Sepertinya ada yang tidak suka dengan ibu. Ibu harus sering membaca Al-Quran di rumah. Insya Allah segala macam bala akan menjauhi ibu dan keluarga. Dan jangan lupa ikhlaskan semua apa yang terjadi. Ikhlas? Apa saya kurang ikhlas? Nah, kalau yang baju merah ini siapa namanya? Ani. Oh, Ani. Nah, kalau yang tengah yang baju hijau siapa? Nama aku Bintang. Wah, hebat. Nah, kalau yang ganteng ini yang ujung, yang pakai baju kuning. Abang Nando. Wah, hebat. Anak-anak, ibu mau pergi sebentar ya. Nanti ibu beliin oleh-oleh. Oke? Mau pergi dulu ya. Dadah. Dadah, Bu. Dadah. Waalaikumsalam. Terus karena sakit hati, saya diperlakukan seperti itu sama suami saya, sama mertua saya. Nggak lama saya nikah lagi kan, sama suami yang ketiga. Itu kan Diana. Aduh, ini anak bener-bener keterlaluan. Hei! Jadi begini kelakuannya ya? Bukan Bu, ini teman saya Rendra. Saya Rendra, calon suaminya Diana. Oh iya? Diana, kuburan anakku masih basah. Tega sekali kamu. Secepat ini menikah. Bukan begitu, Bu. Kan anak-anak perlu figur bapak. Lagian Mas Anton kan udah meninggal setengah tahun yang lalu, Bu. Sudah, itu hanya alasanmu saja. Dengar baik-baik. Aku tidak akan membiarkan hidupmu bahagia. Ngerti? Bang, kok jam segini ibu belum pulang? Aku juga nggak tahu nih, Dek. Kita harus sabar aja. Di sini ibu palingan juga pulang. Kita doain aja semoga nggak terjadi apa-apa sama ibu ya. Amin. Dek, Ani mana? Ani! Ya Allah, Mak. Kamu nggak apa-apa nih? Kamu kenapa? Kamu kenapa main di luar sampai adik ketabrak? Aku Nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa nih? main di luar. Di rumah ada pocong. Pocong itu mengganggu lagi. Aku harus bisa lebih ikhlas agar terhindar dari semua masalah. Saya itu dibikin sama suami yang sama bekas mertua saya, dibikin rumah tangga saya itu nggak tentram. Makasih ya Mas, udah nerima aku sama anak-anak di rumah ini. Diana, ya jelas lah. Kita kan sekarang sudah jadi pasangan suami istri. Aku terima kamu dan anak-anakmu di rumahku. Dan aku akan berikan segalanya untuk kalian. Karena aku mencintai kamu dan anakmu. Itu tempat aku, Bang. Aku mau di sini. Di sini. Kok kalian jadi bertengkar sih? Kita kan bersaudara semua, kita harus sama-sama ya. Berantem ya, Nando. Bintang. Kok kamu dorong Nando sih, Mas? Enggak, Diana. Aku nggak dorong dia kok. Ini dia jatuh. Nggak tahu. Nanti kalau dia celaka gimana? Bintang, kamu kenapa? Yuk, kita main di sana aja yuk. Kita nonton TV yuk. Kamu nggak apa-apa kan, Nek? Diana, bukan aku yang dorong, Diana. Aku nggak tahu, Diana. Kamu nggak apa-apa kan? Bintang, Nando. Diana. Aku harus ikhlas supaya semuanya berlalu. Udah lama aku nggak membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Saya sih cuma kasih 2 pilihan ya Robi ya untuk Ibu Dian. Artinya berarti kamu harus lebih banyak berbuat baik tetapi dalam bidang spiritual tetapi tidak bergaul dengan hal-hal seperti
seperti itu Enggak, ya? saya nggak bergaul, cuma mereka yang mantau saya terus. Dasar tukang pamer. Ibu-ibu, jangan mau ya kasih ini itu sama Diana. Dia itu nggak ikhlas. Nanti ibu-ibu diminta balas budi lagi sama dia. Udah balikin. Apa-apaan sih Ibu? Ini gimana sih? Apa-apaan sih? Ibu ngomong apa ya? Kita juga tahu kalau Ibu itu juga sering dibagi sama Diana. Ya betul tuh. Ini namanya Ria. Pengen pamer. Saya lihat sendiri ya Bu, bukan kata orang. Alah, ibu-ibu suka angkol ya, mempermalukan saya depan umum. Ibu, pikirannya negatif sekali sih. Kami tidak ada niat untuk mempermalukan Ibu. Manfaatnya apa untuk kami? Saya tahu ya, kamu dalang dari semua ini. Pokoknya saya akan buat perhitungan sama kamu. Awas. Apa yang harus aku kirim untukmu semua? Saya minta semua binatang melata yang ada, Mbah. Seperti kelabang, kalajengking, dan ular. Pokoknya semua binatang yang mematikan. Baik. Rasakan pembalasanku, Diana. Mas, semenjak kita rajin baca Al-Quran, hidup kita terasa lebih damai ya? Iya Diana, mulai sekarang setiap anggota di keluarga kita ini harus sering mengaji dan berzikir ya. Setuju Mas. Ibu! Bu! Di atas ada ular, Bu! Astagfirullah, ular? Aku takut sama ular, Bu. Eva! Itu suara Nando. Ayo kita cepat. Eva! Aku dengar ular, Bu. Kenapa ada ular di sini sih? Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Tenang aja, Bu. Saya sudah memberikan serum anti racun kalajengking. Tapi kenapa anak saya masih tetap kejang-kejang begini, Dok? Saya juga bingung jenis kalajengking apa yang sudah menggigit anak Bapak. Nando. Diana, apa mungkin sakit Nando itu karena digigit sama kalajengking santet kali ya? Kamu jangan berlebihan dong bicaranya. Jangan berlebihan bagaimana? Kamu dengar sendiri kan dokter ngomong apa tadi? Nando itu sudah dikasih serum anti racun, tapi nggak mempan. Nah, waktu kamu ngaji, Nando langsung tenang. Siapa lagi yang mengirimkan aku santet? Tetangga saya itu sama saya gimana pada benci sama saya. Padahal saya nggak pernah jahat sama orang. Nggak pernah saya jahat sama orang, malah orang banyak minta bantuan sama saya, minta tolong sama saya gitu. Ya tapi orang itu memandang saya tuh gimana ya, dengan penuh sinis. Rasain kamu, Diana. Itu belum seberapa. Aku akan buat hidupmu lebih menderita lagi. Kirim semua binatang melata ke rumah Diana. Kalau perlu, yang mematikan ya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, tolong. Kita pergi. Yuk kita lanjutin ngaji lagi yuk. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tadi Nando mimpi buruk, Bu. Nando mimpi dikejar-kejar binatang. Hah? Binatang? Di sini juga banyak binatang. Bu, ternyata adek betul. Kata Pak Ustadz, kita harus ngaji. Ayo kita lanjutin ngaji lagi yuk. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Binatangnya udah nggak ada. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Aduh, tolong! Ada binatang kamar saya! Ada apa tuh? Ada apa? Ada kali jengking, ular, kelabang, berjatuhan di kamar saya, Bu, Pak! Serem banget sih kalau kalau jengking ular. Ih, ngeri amat ya. Saya curiga, ini ada yang ngirim santet ke saya melalui binatang-binatang itu. Siapa ya, Bu ya? Pasti Diana. Siapa lagi kalau bukan dia? Kalau gitu, kita langsung saja tanyakan ke Diana. Ya, benar, Pak. Ayo, Pak. Diana, dasar santet. Kamu kan yang ngirim binatang-binatang itu ke kamar saya? Maksudnya ibu apa ya? Ya banyak nyakal kamu. Sejak kamu pindah ke sini, banyak ide aneh terjadi. Sekarang saya yang ngalamin. Jangan tuduh istri saya seperti itu. Dia ini orang baik. Nggak mungkin pakai ilmu begituan. Apalagi sampai kirim binatang seperti itu. Pak Rendra jangan mencoba menutupi kebusukan istri Bapak sendiri. Besok kalian berdua harus meninggalkan kampung ini. Ya nggak? Ya betul dong, betul. Aku harus minta maaf sama Mbak Parmi. Semoga aja dia nggak ngusir aku. Rasain tuh Diana. Makan tuh binatang-binatang aku kirim ke rumahnya. Meskipun baik lagi ke rumahku, tapi aku sudah puas menghasut warga. Warga mengira kalau Diana adalah dukun santet. Bye-bye Diana. Mulai hari ini dia akan enyah dari sini. Mbak Parmi, aku nggak nyangka Mbak ngelakuin ini semua. Hasut warga nuduh aku. Sejak kapan kamu di sini? Kuping ya? Mungkin ini jalan Allah untuk ngasih tahu kebenaran. Tadinya aku kesini mau minta maaf, tapi kenyataannya Mbak malah mengirim santet ke anak-anakku. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Mana buktinya? Aku nggak kena apa-apa kok. Cukup ya, saya nggak terima perlakuan Mbak ke anak-anak saya. Saya sumpahin Mbak bisa lumpuh dan nggak bisa ngomong sampai Mbak bersimpuh di hadapan saya. Nggak sudi. Oke, ingat ya omongan itu ya. Mengenai pengusiran, saya akan pergi dari tempat ini. Berani-berani nyumpahin aku. Terus kalau saya nyumpahin orang itu nggak pernah meleset. Pernah ada yang nyakitin saya juga. Saya ngomong, lu nyakitin gue banget ya, lu lihat tuh. Bener. Sampai orang itu datang sujud sama saya. Kasiannya Bu Parmi udah nggak bisa apa-apa. Makan, buang air, udah di tempat tidur. Apa kena hajab ya, Bu? Bisa jadi, Bu. Maaf ibu-ibu, apa ibu-ibu di sini ada yang tahu di mana keberadaannya Bu Diana? Emang kenapa, Bu? Bu Parmi mau minta dipertemukan sama Bu Diana karena beliau mau mengakui kesalahan-kesalahan yang telah beliau perbuat terhadap Bu Diana. Iya. Tapi maaf, Bu, kita nggak tahu sekarang keberadaannya Bu Diana itu di mana. Soalnya udah nggak pernah ada kabar. Iya, Mbak Parmi. Bu Diana, Bu Parmi mau minta maaf sama Ibu. Udah lama aku maafin Mbak. Diana, aku bangga sama kamu. Kamu itu tulus dan pemaaf. Makasih ya, Mas. Diana, terima kasih ya. Kamu sudah maafin saya. Bu Parmi, Ibu udah bisa bicara lagi? Alhamdulillah. Bu Parmi, makasih ya udah antar aku ke rumah yang lama. Nggak apa-apa Diana. Saya suka kok bisa nemenin kamu. Diana, kamu jangan sok baik ya. Iya, jangan sok baik kamu Diana. Diana nggak salah apa-apa. Saya yang melakukan santet itu, Bu. Oh, kamu toh Parmi yang jadi biang keroknya. Wah, kalau kayak begini nih Bu, harus dikasih pelajaran. Jangan Bu, nggak usah. Jangan ya Bu ya. Kan Ibu Parmi udah mengakui, jangan disakitin lagi. Tapi Diana, dia itu udah banyak mitnah kamu, tahu nggak? Saya udah memaafkan dia, Bu. Lagian saya ada andil dalam masalah ini. Maksudnya apa Diana? Saya itu berbuat baik karena pamrih. Saya menolong Bu Parmi karena saya ingin
Bu Parmi menolong saya juga. Bu, tolong maafin saya ya Bu, ke semua kesalahan saya Bu. Bu, kita semua maafin Ibu kok. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Iya Pak Amin, kita juga minta maaf ya, udah banyak salah. Kami ini semua karena hasutan Bu Parmi, ya nggak Bu? Iya Diana, kami minta maaf ya. Pokoknya kita saling memaafkan ya. Semoga kita bisa mengikhlaskan satu sama lain. Amin. Amin. Ketika seseorang sudah tidak suka kepada kita, apapun yang kita lakukan tentu akan membuat orang tersebut membenci kita. Walaupun yang kita lakukan tersebut adalah sesuatu yang baik untuk orang lain. Untuk menghadapi orang-orang seperti ini, hanya satu yang kita butuhkan, yaitu keikhlasan. Mungkin awalnya saya masih mengharap pamrih dari orang lain, tetapi setelah banyak hal yang saya lewati, saya bisa lebih mengikhlaskan apapun yang terjadi pada diri saya. Dan itu memberikan energi positif yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling saya.